memang nggak ada sih hubungan langsung antara ikan dengan kepada Memang, darah, yes. begitu. I cannot find, saudara, nggak ada hubungan antara ikan sama darah. Tapi secara keseluruhan, 5 roti dan 2 ikan ini memang prefigure kepada apa yang Tuhan akan katakan kepada para murid. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku. Yes. Dan dia berkata, akulah roti hidup itu. Iya. Dan dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga. Yeah. Ya, which is ya saya, dalam arti Tuhan Yesus, begitu loh. That's Dan right. Tuhan kasih mereka mencicipi dulu. Makan dulu nih. Begitu loh. Ya. So, I think secara naratif, saudara, kita bisa bilang begini, kisah multiplikasi 5 roti 2 ikan itu punya makna yang lebih dalam That's right. dari sekedar mujizat multiplikasi. Amen. Memang itu mengarah kepada nanti apa yang Tuhan mau katakan, yaitu pengajaran yang keras. Makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Dan Saudara. ada orang juga berkata, tercatat di firman bahwa mereka datang hanya minta roti saja. Ya. Tuhan tetap bisa mengenyangkan perut kita loh. Tapi ternyata Ya. kita nggak dapat berkat yang lebih dalam. Ya. Yaitu adalah berkat perjanjian. Perjanjian seperti Abraham Ya. dengan Abimelek yang tetap dinikmati oleh Ya. Ishak dan selanjutnya. Jadi yang kita juga mau share sama saudara di episode ini adalah saudara dan saya harus sadar, jangan fokus sama berkatnya. Jangan hanya fokus sama kebutuhan kita. Iya. Saudara dan saya harus mengerti, harus mengalami, harus menghidupi perjanjian. Jadi sama seperti mereka hanya fokus sama 5 roti 2 ikannya. Mereka gak peduli tuh pengajaran Yesus yang keras. Nggak peduli. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Gak peduli mereka. Mereka hanya mau ikut Tuhan karena mereka kenyang. You know, after you said that, saya juga realize ya. Berarti di Yohanes 6 ayat 66, mulai saat itu banyak muridnya Yeah, mengundurkan yeah. diri. Mereka udah makan rotinya, mereka makan ikannya, mereka lihat mujizat terjadi, mereka tetap ninggalin Yesus.